Umroh mandiri ini berbeda Bapak dan Ibu ya. Umroh mandiri ini berbeda dengan umroh yang dilakukan khususnya bersamaan dengan grup. Nah, kenapa berbeda? Karena umroh mandiri ini sebetulnya lebih sederhana. Lebih sederhana dan bisa langsung dipraktekkan oleh kita, bisa langsung dilaksanakan tanpa apa berangkat, artinya melalui banyak orang. Nah, sekarang ini beredar kan ada beberapa, mungkin ada yang pernah, ada yang sudah dapat, ada beberapa informasi. Setiap orang yang memberangkatkan, artinya memberangkatkan kelompok orang, baik itu mandiri atau backpacker, nah tanpa melalui travel resmi, maka dikenakan aturan perundang-undangan dari Kementerian Agama. Bahkan bisa jadi ada tindakan sampai ke ranah hukum, sampai kepada tindakan pembayaran uang. Nah, sebetulnya untuk di Saudi sendiri, syarat utama untuk bisa melaksanakan umroh dan haji, itu secara regulasi memang yaitu yang pertama yang diperlukan hanya tiket pesawat dan visa. Nah, sementara untuk Kalpa kan harus, kalau di Indonesia ada aturan terkait dengan yang travel yang memang sudah terdaftar di resmi Kemenak, itu tidak ada aturan yang hanya ke sana. Namun pemerintah memang mengapa membuat, dari pemerintah Indonesia membuat aturan tersebut, mungkin punya ada analisa lain, khawatir ada beberapa yang berangkat umroh, nah tidak melalui travel gagal berangkat. Nah khususnya ini lebih kepada grup ya, kepada grup travel. Nah, namun saya yakin ya, ketika teman-teman di sini yang berangkat umroh di sini ya insya Allah sudah cerdas-cerdas. Memang rata-rata yang berangkat umroh mandiri ini ada terdiri dari beberapa segmen. Ada yang baru pertama kali, nah kemudian ada yang kedua sudah beberapa kali umroh, nah namun ingin umrohnya lebih lama. Nah, karena sekarang memang dari regulasi dari visa umroh sendiri, sekarang Bapak dan Ibu diperbolehkan umroh stay lebih dari 60 hari, yaitu kita bisa stay maksimal sampai 90 hari. Bila mana kalau kita melihat sebelum tahun 2022 itu masa stay umroh itu 30 hari. Dan memang ya rata-rata sebagian besar yang umroh mandiri ini menginginkan waktu stay-nya lebih lebih lama dan lebih fleksibel dan lebih lebih bebas. Nah, jadi bagaimana ketika dikaitkan tadi dengan aturan yang harus terdaftar dari misalkan travel atau resmi dari Kemenak, nah, dari Perindo Baitullah ini tetap melibatkan. Nah, tetap melibatkan artinya ketika ada jamaah Perindo Baitullah ini yang memang ingin umroh mandiri, nah, misalkan nanti ingin melibatkan Perindo Baitullah baik itu dalam hal pemesanan visa, visanya pun saja bisa difasilitasi. Tentu nanti kami akan melibatkan dari travel umroh yang memang nanti Bapak dan Ibu ketika berangkat memang terdaftar datanya, terdaftar di dalam Siskopatu ya, Sistem Informasi Komputer Terpadu di Kementerian Agama. Nah, memang dari Kemenak ini kenapa perlu data? Jadi supaya tahu data statistik berapa sih jamaah umroh Indonesia yang berangkat selama 1 tahun dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, karena kalau yang tidak terdaftar di Siskopatu kan tidak, aslinya Kemenak tidak, pemerintah tidak memiliki data. Jadi ini hanya sekedar memberi informasi. Nah, jadi insya Allah ketika Bapak Ibu mau umroh mandiri, kalau dari peraturan diperbolehkan selama artinya kita terdaftar di Siskopatu. Nah, misalkan Pak saya mau berangkat umroh mandiri, nah, ya karena memang sekarang aturannya seperti itu, nah saya menyarankan agar lebih aman ya, artinya kita terdaftar di Siskopatu supaya, karena khawatir nanti di bandara kadang suka ada random random suka ada random checking ketika ada yang tidak memiliki silvapatu, kadang suka dipersulit. Meskipun ada beberapa yang memang tidak pernah ada pemeriksaan silvapatu. Nah, namun karena sekarang ada aturan, nanti bisa dikondisikan. Nah, baik Bapak dan Ibu, materi pada malam hari ini kita akan uh, belajar. Nah,
Nah, mulai dari cara membuat paspor, kemudian jenis visa yang berlaku di Arab Saudi, khususnya pemegang paspor Indonesia. Kemudian yang ketiga, mendapatkan tiket pesawat yang aman. Yang keempat, transportasi selama di Arab Saudi. Nomor 5, mencari penginapan di Saudi. Kemudian nomor 6, tips berangkat umroh mandiri tanpa biaya. Nah, apa memang bisa berangkat umroh mandiri tanpa biaya? Sangat bisa. Ada beberapa alumni dari Perindo Baitullah ini, jadi dia bikin ini, nyari informasi hotel, kemudian cari tiket pesawat, nah harganya sama dia di up. Nah, di up misalkan di up 2 juta atau berapa, nah sehingga yang berangkat ini mendampinginya mendapatkan potongan harga. Nah, kemudian kita mulai yang ini ada salah satu prinsip ya, prinsip yang selalu harus kita pegang. Nah, prinsipnya ketika ada 3 orang keluar untuk bersafar, bersafar ini artinya berpergian Bapak dan Ibu. Maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan. Nah, jadi ini tidak hanya berlaku untuk berpergian umroh saja. Nah, dimanapun ketika kita berpergian jarak jauh, misalkan kita berpergian bersama istri, atau bersama anak, ataupun bersama teman dan keluarga, maka hendaklah memilih satu orang sebagai ketua rombongan. Karena kalau misalkan kita terjadi perbedaan pendapat, maka nanti serahkan kepada siapa keputusan ini akan diambil. Nah, ini tentunya harus ada ketua rombongan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah secara sederhana, umroh mandiri ini supaya memang mudah dilaksanakan itu ada 3 kriteria yang harus kita perlukan. Yang pertama tentu memiliki paspor. Nah, kenapa harus memiliki paspor? Karena paspor ini adalah dokumen penting. Dokumen sebagai tanda identitas suatu negara untuk berpergian ke negara lain. Nah, ibaratnya seperti KTP ya. Kalau di Indonesia kan KTP, namun untuk internasional ini maka yang berlaku adalah paspor. Nah, sementara untuk berpergian internasional ini termasuk umroh, untuk KTP seperti SIM itu tidak perlu dibawa. Kita hanya cukup membawa dokumen paspor. Nah, jadi sekarang kan untuk membuat paspor ini masa berlakunya sampai 10 tahun. Nah, jadi sangat ada kemudahan dari pemerintah, jadi tidak perlu bolak-balik memperpanjang paspor. Nah, kemudian yang kedua, syarat untuk umroh ini yaitu kita harus memiliki tiket pesawatnya terlebih dahulu. Nah, jadi paspor sudah punya. Nah, kemudian yang kedua, tiket. Nah, tiket pesawat. Kenapa harus memiliki tiket pesawat ya? Tiket pesawat kan syarat untuk penerbangan. Nah, kalau nggak punya tiket pesawat ya nggak akan bisa terbang. Nah, seperti apa kriteria tiket pesawat ketika kita mau berangkat umroh mandiri? Nah, umumnya biasanya khususnya untuk jamaah-jamaah umroh ini akan selalu ditanyakan saat di counter check-in, khususnya di Jakarta, mungkin beberapa bandara lainnya pun sama. Saat kita akan check-in pesawat, misalkan mau kemana, mau umroh, nah itu diharuskan ada tiket pesawat pulang pergi. Kenapa harus ada tiket pesawat pulang pergi? Karena dikhawatirkan kalau tidak ada tiket kepulangan, khawatir tidak pulang lagi ke Indonesia. Nah, jadinya menjadi tenaga kerja. Nah, ada beberapa kawan-kawan juga yang pernah melaksanakan umroh mandiri karena ketidakketahuan. Nah, saat mau check-in, nah, pakai pesawat Garuda, hanya beli tiket perginya saja. Nah, saat di counter check-in, mohon maaf Pak, ini tiket pulangnya harus ada. Nah, orang ini bilang, iya saya di Saudi itu kemungkinan antara 2 minggu atau 3 minggu. Oh, nggak bisa begitu Pak, ini tetap harus ada tiket kepulangan. Kalau tidak ada tiket kepulangan ya nggak bisa, nanti nggak bisa check-in. Nah, akhirnya ya dadakan nyari tiket pesawat di situ, nyari di Traveloka yang tadinya awalnya sudah direncanakan dapat tiket yang murah. Nah, karena tidak direncanakan, karena belum memiliki ilmunya, akhirnya kemudian nyari tiket pesawat pulangnya dapat harganya yang tinggi. Nah, jadi memang harus direncanakan.
untuk umroh mandiri ini kita tentunya harus memiliki tiket pesawat. Tiket pesawat apa? Tiket pesawat pulang pulang. Nah, sementara ada beberapa yang memang tidak disyaratkan tidak memiliki tiket pulang pergi. Nah, boleh nggak kita punya tiket pergi saja? Boleh. Nah, itu berlaku untuk yang pertama mereka para pekerja-pekerja di Saudi. Nah, biasanya dibuktikan dengan tanda igoma. Ataupun misalkan mahasiswa yang sedang kuliah di Arab Saudi, nah mereka tidak ada tiket pulang, itu tidak apa-apa. Nah, namun untuk khususnya yang jamaah umroh yang menggunakan visa umroh, nah itu akan selalu ditanyakan, mana tiket pulang perginya. Nah, kalau tidak akan pulang pergi, kadang suka menjadi kendala saat di Arab Saudi. Nah, jadi tadi udah jelas lah, yang pertama ada paspor, nah tiket wajib ada, tiket pulang pergi. Kemudian yang ketiga apa? Nah, baru kemudian yang ketiga proses pengurusan visa. Kapan sih harus mengurus proses visa? Nah, jadi yang pertama ketika kita misalkan kita mau umroh mandiri di bulan Februari, nah, dari sekarang mulai mencari tiket. Nah, kenapa mulai dari sekarang? Karena semakin jauh-jauh mencari tiket, maka nanti harganya akan semakin murah. Tapi ya kalau misalkan dari tiket pesawatnya semakin mendekat-mendekat, ya harganya nanti akan terlanjur harganya lebih tinggi. Nah, biasanya berapa harga harga standaran ya, harga standaran dari tiket pesawat? Nah, ada yang bertanya juga, Pak, Bapak Ibu kalau ada yang mau pertanyaan nanti silakan apa? Ditulis kolom chat ya, nanti akan saya dijawab. Nah, jadi untuk tiket apa? Tergantung umroh mandiri ini bisa jadi mahal, bisa jadi lebih murah. Nah, bisa jadi lebih murah kalau kita nyarinya yang memang sesuai selera kita, milih-milih lebih murah. Oh, biasanya nanti ada patokan, ada pembanding. Nah, pembandingnya seperti apa? Untuk yang murah ini biasanya patokan tiket pesawat itu harganya di bawah 14 juta atau di bawah 15 juta. Nah, karena melihat dari tiket pesawat untuk keberangkatan grup jamaah umroh. Nah, grup umroh untuk jamaah umroh biasanya tiket yang mereka pakai rata-rata harganya di 15,5 juta itu untuk pesawat Saudi Airlines. Sedangkan untuk pesawat Garuda sekitar 16,5 juta. Nah, jadi kalau kita dapat harga range ya di atas harga 16,5 itu berarti tergolongnya harganya tinggi. Kecuali memang kita nggak menjadi soal ya dengan tiket pesawat yang harganya tinggi, itu silakan. Nah, namun umumnya untuk teman-teman yang mencari rank harga itu kalau di bawah 15 itu lebih murah. Nah, apalagi misalkan dapat harganya 10 juta, 9 juta itu harganya sangat bagus. Nah, kalau dulu sekitar tahun 2018, 2017 tuh saya pernah dapat harga tiket tuh 6 juta, 5 juta, dulu banyak tiket-tiket pesawat harga segitu. Namun untuk yang sekarang memang rata-rata tiket murah itu sekarang mulai berkisar antara harga dari 9 juta sampai 10 juta. Nah, kalau udah 15 juta itu berarti sudah limit. Nah, limitnya berarti 15 juta ke bawah itu. Nah, itu tiket itu pulang pergi. Nah, pulang pergi. Kadang saya pernah lihat juga tiket pulang dari Jeddah ke Jakarta, harganya ada yang dapat 5 juta. Nah, itu nanti tergantung dari mana kita mencari tiket pesawat ini. Nah, jadi paham ya jadi untuk mulai keberangkatan, nah kita mulai cari tiket. Nah, tiketnya diamankan. Lalu visanya kapan? Nah, visa nanti saja. Visa diproses 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah, jadi misalkan kita pesan tiket pesawat misalkan untuk bulan Januari. Nah, sekarang kan di bulan Agustus sudah dapat nih, Pak, saya dapat tiket pesawat harganya 11 juta. Nah, visanya gimana? Nah, visanya nanti. Untuk proses pemesanan tiket pesawat ini, Bapak dan Ibu cukup memasukkan nomor paspor saja. Jadi cukup memasukkan nomor paspor dan nama yang lengkap. Nah, disarankan namanya minimal 2 kata. Nah, kalau nggak ada 2 kata gimana? 1 kata. Nah, yang terlanjur paspornya 1 kata, nah di endorse paspornya, di endorse ke kantor imigrasi, nah itu bisa di endorse nambah jadi 2 kata tuh biayanya 250.000. Nah, namun teman-teman ada yang terkendala juga untuk membuat paspor ini
ada apa? Ada informasi harus menggunakan surat dari ini ya, ada menggunakan surat dari travel. Nah, ini bisa dicoba juga tipsnya untuk memilihnya nanti pilihnya wisata. Nah, jadi pilih wisata. Jadi nanti saat apa? Saat akan wawancara, Bapak dan Ibu nanti bilang saja mau apa? Mau ke Malaysia atau ke Singapura. Jadi tidak untuk umroh. Nah, sebetulnya apakah memang paspor umroh dan wisata ini sama atau beda? Sama ya. Paspornya sama semuanya 48 halaman. Nah, jadi supaya untuk mempermudah mempermudah di saat tiket pesawat, saya sarankan pakai tiket pesawat apa untuk paspornya ini nyari yang apa ya, nyari yang dua suku kata. Nah, jadi tadi paspor beres, kemudian pemesanan tiket pesawat beres. Nah, baru nanti visa nanti. Kalau visa nggak diprosesnya, sesudah tiket pesawat langsung pesan visa jangan dulu. Nah, karena kalau misalkan kita berangkat bulan Februari ya, mohon maaf berangkat bulan Januari. Nah, visanya pesan sekarang ya pasti nggak akan diterima oleh pemerintah apa oleh dari muasasah. Muasasah itu pihak atau provider yang biasa membuat visa karena nanti ditanya mana ini tiket pesawatnya. Ini Anda pesan visa tanggal 15 Agustus tapi tiket pesawatnya masih lama bulan Januari yang nggak akan diproses. Nah, biasanya diprosesnya biasanya rata-rata kalau paling aman tuh 1 bulan atau 3 minggu, 3 minggu, 2 minggu sebelum keberangkatan. Karena untuk proses visa umroh ini sekarang semuanya dilakukan melalui online, tidak perlu kita mendatangi ke kedutaan Arab Saudi. Nah, ada yang bertanya apakah visa umroh ini bisa diproses secara sendiri? Sampai saat ini visa umroh, terkhusus visa umroh tidak bisa dilakukan apply secara sendiri, kita langsung ke kedutaan. Nah, jadi aturannya memang masih harus melalui muasasah. Muasasah itu artinya pihak kedua atau swasta yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk menangani penerbitan visa umroh. Nah, muasasah ini di mana berkedudukannya? Muasasah ini berkedudukannya rata-rata ya di Arab Saudi. Memang perusahaan resmi terdaftar yang bisa mengeluarkan visa umroh. Sampai saat ini ada sekitar 150 perusahaan muasasah terdaftar resmi di Arab Saudi yang bisa mengeluarkan visa umroh. Nah, kemudian muasasah ini nanti bekerja sama dengan travel-travel yang ada di Indonesia yang bisa mengeluarkan visa umrohnya. Jadi tidak semuanya travel umroh Bapak Ibu bisa mengeluarkan visa. Nah, yang bisa mengeluarkan visa ini ya travel yang sudah bekerja sama dengan muasasah. Jadi paham ya Bapak Ibu ya, jadi visa umroh ini tidak bisa diurus sendiri kecuali Bapak Ibu pakai visanya ada visa transit. Visa transit itu artinya visa yang bisa digunakan untuk umroh itu bisa di-apply sendiri di situs Saudi Airlines, tapi kita hanya dapat jatah kunjungannya 4 hari. Nah, menurut saya kalau 4 hari kan kurang kurang puas ya untuk melaksanakan ibadah umroh terlalu mepet. Nah, apakah ada visa yang bisa di-apply sendiri untuk ke Arab Saudi? Ada namanya visa visa turis atau visa ziarah. Nah, itu bisa di-apply sendiri di Kuningan di Jakarta Selatan di Mall Epicentrum. Nah, namun syaratnya lumayan banyak seperti harus melampirkan rekening koran, kemudian perusahaan di sana akan kemana, hotel juga harus 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 secara jelas. Nah, tapi kalau visa turis ini memang kan masa berlakunya 1 tahun, sementara untuk visa umroh ini masa berlakunya hanya tiga bulan. Nah, jadi secara prinsip ketika Bapak Ibu mau melaksanakan umroh mandiri, yang pertama paspor, yang kedua ada tiket Mama lagi pesawat, Zoom meeting. kemudian yang ketiga Kawan kalau mama. tiket pesawat baru nanti proses visa. Sudah itu silakan Bapak Ibu langsung terbang, itu sudah aman. Oh, untuk hotel gimana? Nah, untuk hotel ini nanti silakan Bapak Ibu bisa mencari ya, bisa Oh, mencari. mama lagi Zoom meeting, Mas. Kemudian untuk selanjutnya
Jenis visa apa saja yang berlaku untuk paspor Indonesia? Nah, yang pertama visa haji. Nah, visa haji ini mulai terbit biasanya di bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah. Nah, kemudian visa umroh. Nah, visa umroh itu mulai terbit di bulan Muharram, Muharram sampai bulan Syawal kalau visa umroh. Nah, kemudian ada visa stopover. Nah, visa stopover ada visa transit ini bisa diproses sendiri. Nah, ada juga visa on arrival. Nah, kalau visa haji masa berlakunya selama musim haji, visa umroh berlaku selama musim umroh. Visa stopover ini berlaku visa stopover ini sama berlakunya selama musim umroh visa stopover. Musim haji juga berlaku, hanya biasanya nanti ada syarat yang agak ketat. Visa on arrival, nah visa on arrival ini lebih, kalau saya menyimpulkan sebetulnya visa on arrival ini sama juga seperti visa turis. Nah, jadi visa on arrival ini di mana? Nah, kalau tadi visa on arrival ini artinya kita nanti langsung prosesnya saat tiba di negara Arab Saudi. Nah, untuk penduduk Indonesia, untuk warga negara Indonesia, untuk visa on arrival ini, syaratnya apa? Syaratnya sangat mudah. Kita memiliki visa Schengen. Nah, visa Schengen yang apa? Yang visa Schengen atau visa Eropa atau visa Amerika. Nah, di mana visa ini kita pernah ada stempel kunjungan ke negara-negara tersebut. Maka nanti kita akan bisa mendapatkan visa on arrival. Nah, berapa lama ini masa berlaku visa on arrival? Masa berlakunya selama 1 tahun. Selama 1 tahun, tentu durasinya sama seperti visa umroh selama 90 hari. Nah, kalau visa on arrival ini sifatnya multi entry. Nah, kalau visa umroh sifatnya single entry. Nah, saya tidak akan terlalu membahas yang visa-visa ini ya, karena kita fokusnya di visa umrohnya. Jadi kita fokusnya di umroh menggunakan visa umroh. Apa-apa bedanya visa umroh dengan visa on arrival? Nah, visa on arrival ini bisa juga kadang disebutnya visa turis ya. Saya nyebutnya visa turis atau visa ziarah. Nah, visa turis ini, kalau visa umroh tadi sifatnya single entry. Nah, apa itu single entry? Artinya single entry gini. Misalkan di sini ada peserta namanya Pak Ahmad Juliansah, bulan September, besok Pak Ahmad mau berangkat umroh dari Jakarta bulan September. Pak Ahmad masuk Arab Saudi tanggal 1 September, kemudian keluar tanggal 12 September. Kemudian Pak Ahmad mau umroh lagi tanggal 17 September. Tanggal 17 September Pak Ahmad mau masuk lagi ke Arab Saudi. Nah, masih menggunakan visa umroh yang sama. Nah, mungkin Pak Ahmad bisa dihidupkan mic-nya. Pak Ahmad, kira-kira Pak Ahmad Juliansa bisa nggak masih menggunakan visa umroh itu? Yang tadi ketika masuk 1 September, tanggal 12 September keluar. Nah, kemudian tanggal 17 September masuk lagi. Artinya kan tanggal 12 September udah exit Saudi ya, pulang ke Indonesia. Tanggal 17 September, Pak Ahmad masuk lagi ke Arab Saudi, masih menggunakan visa umroh yang kemarin tanggal 1 September. Nah, itu kira-kira bisa nggak Pak Ahmad? Kalau menurut saya bisa ya, Pak Rudi ya, karena visanya masih berlaku ya. Baik, baik ya. Saya matikan lagi mic-nya ya Pak ya. Nah, jadi visa umroh ini sifatnya single entry. Apa itu single entry? Single entry ini artinya hanya bisa 1 kali Nggak digunakan. bisa lagi ya. Berarti tidak bisa. Kemarin ada yang kontak ke saya, dia sudah di Thailand. Nah, nggak tahu dapat dari mana nomor saya, kayaknya dapat dari apa, dari peserta-peserta yang lain. Pak Rudi, saya ini lagi di Thailand. Nah, saya sedang menggunakan visa umroh. Nah, Bapak itu udah pernah umroh? Udah pernah umroh di bulan selanjutnya. Nah, mungkin dia karena saking semangatnya ya sudah umroh bersama grup gitu. Kan udah bersama travel mungkin ya. Nah, dia apa, saking semangat saya mau nyoba lagi umroh sendiri. Nah, saya kasih gambaran, Pak, mohon maaf. Coba Bapak visanya difotokan. Nah, di situ kan ada tulisan apa? Tulisannya single entry. Nah, kalau di sini nggak ada tulisan ya, nggak ada tulisan. Tapi intinya visa umroh ini sifatnya single entry. Nah, single entry itu berarti kalau sudah dipakai ya nggak bisa digunakan lagi, harus bikin yang baru lagi. Nah, padahal jamaah ini sudah beli tiket pesawat sudah di Thailand, sudah beli hotel di Arab Saudi, sudah beli tiket juga pulang pergi. Nah, akhirnya tentu visanya ya akhirnya ya hangus uang hotelnya, jadi rugi. Nah, jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan,
umroh mandiri ini ada ilmunya ya. Jangan misalkan mentang-mentang kita sudah pulang umroh, udah tahu caranya mau nyoba sendiri. Nah, jadi kita harus paham juga regulasi terkait dengan aturan di satu negara itu yang berbeda-beda. Pak, seperti apa sih tiket-tiket yang biasa teman-teman dicari? Nah, biasanya teman-teman mencari itu biasanya di ini di Skyscanner. Nah, Skyscanner ini slide-nya saya share juga nanti di grup. Nggak perlu ini nanti. Nah, Skyscanner ini adalah portal untuk mencari harga tiket-tiket pesawat dari seluruh maskapai yang ada di seluruh dunia. Nah, ibaratnya itu seperti Google ya, Google-nya maskapai yang ada di seluruh dunia. Nah, nanti Skyscanner ini nanti akan mencari akan mencari misalkan tolong tampilkan maskapai misalkan di bulan ini ya, di bulan Oktober dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, dia nanti akan mencari yang direct ataupun mencari yang non direct. Nah, dia nanti akan menampilkan harganya. Nah, namun biasanya nanti transaksinya ini diarahkannya tidak ke Skyscanner, tapi biasanya diarahkan nanti ke portal-portal OTA atau online travel agent. Misalkan ada yang OTA-nya OTA Indonesia ataupun OTA yang ada di luar negeri. Nah, nanti Bapak Ibu, pekan depan hari Selasa nanti akan ada pertemuan lagi, kita nanti akan coba praktek ya, membuka satu-satu Skyscanner seperti apa, Traveloka seperti apa. Ini bagi yang ini ya, bagi yang mau misalkan bagi yang kurang paham, Pak, saya baru pertama kali tahu-tahu situs gini, saya masih gaptek. Nah, nanti ada sesi lanjutan bagi Bapak dan Ibu yang memang masih belum terlalu paham. Nanti ada juga kita coba cari misalkan hotel via booking.com, via Agoda atau via Airbnb. Mungkin pada pertemuan hari ini saya tidak akan praktek ya, karena ini banyak sekali materi-materi yang harus saya sampaikan, jadi nggak akan cukup waktunya. Jadi pada malam hari ini saya lebih kepada gambaran umumnya saja, intinya umroh mandiri itu bisa mudah. Nah, Skyscanner ini, saya sarankan ketika Bapak dan Ibu mencari tiket pesawat, itu jangan cari OTA-OTA yang ada di luar negeri. Pak, OTA itu apa? OTA itu artinya online travel agent. Nah, kenapa nggak disarankan mencari situs yang ada di luar negeri? Karena ketika nanti terjadi apa-apa, mau komplain-komplain, kita teleponnya harus ke luar negeri, itu lumayan repot juga. Apalagi ketika kita ada masalah kendala bahasa, kita bahasanya Indonesia, ternyata kita OTA dari Yunani, kan bingung, baru pakai menggunakan bahasa Yunani. Tapi kalau Traveloka ini kan ada di Indonesia, nah kita bisa komplainnya pakai bahasa Indonesia. Nah, Skyscanner bisa Traveloka atau ada juga di tiket.com. Nah, tiket.com ini bisa juga. Saya pernah beli tiket yang untuk ke Arab ini, saya pernah beli Traveloka, pernah di tiket.com juga pernah. Insya Allah ini semuanya aman ya, karena ini salah satu portal yang trusted juga, nanti dipercaya. Atau kita mau misalkan coba carinya ke sini, ke langsung maskapainya, bisa saudia.com, atau misalkan pakai Qatar Airways. Nah, Pak, kalau misalkan transit, kalau yang langsung ya, jadi penerbangan ini kan nanti ada dua tipe. Ada yang direct ini artinya langsung. Tapi juga ada yang non direct. Kalau non direct artinya transit. Transit misalkan dari Jakarta mau ke Kuala Lumpur. Nah, ini tips juga, ada teman-teman yang mencari-cari tiket murah biasanya nyari tiket yang transit, misalkan nyarinya perginya dari Kuala Lumpur atau juga ada yang perginya dari Singapura. Nah, itu bisa bisa dicoba-coba juga, nanti tinggal kita mencari tiketnya, mencari kira-kira dari Kuala Lumpur harganya murah atau enggak. Misalkan harganya murah, nanti coba dihitung juga dengan harga dari Indonesia ke Kuala Lumpur. Harganya apakah signifikan atau tidak. Tapi kalau tidak terlalu signifikan, misalkan hanya beda 1 juta ya, hanya beda 1 juta atau 1.500.000, saya lebih cenderung kalau ada yang penerbangan yang direct, saya lebih memilih direct. Nah, karena kalau yang direct itu kan tidak terlalu capek ya. Kalau transit kan belum, kita harus memperhitungkan makan nanti di sana, kemudian ada
ada mobilitas, ada mobilitas pergerakan, itu kan lumayan ada tenaga juga. Tapi ada juga pakem itu artinya kepercayaannya, dia mindsetnya saya mah pokoknya carinya yang murah, mau transit beberapa kali, ada yang seperti itu. Nah itu silakan ya, tergantung bapak dan ibu nyamannya mau 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 di mana gitu nyamannya. Meskipun saya dapat harga murah 6 juta, meskipun penerbangan ke Arab Saudinya di hari kedua yang mau tidur nggak apa-apa. Nah itu silakan, tergantung kita nyamannya mau berada di mana. Nah, jadi tipsnya nyari tiket-tiket murah itu. Nah, tiket murah ini tidak bisa kita yang menentukan. Nah, mengapa tidak bisa? Karena maskapai yang menentukan. Nah, misalkan kita mau cari tiket promo di bulan September, ada nggak? Nah, kalau nggak ada, ya nggak ada, nggak bisa dipaksakan. Nah, biasanya untuk tiket-tiket murah ini, para jamaah umroh yang mengikuti adanya di bulan Januari, ya berarti belinya terbangnya di bulan Januari. Atau misalkan adanya di bulan Februari, ya berarti terbangnya di bulan Februari. Nah, jadi kalau untuk mencari tiket-tiket yang murah ini, berarti kita harus memiliki keleluasaan dari segi waktu. Jadi dari tiket pesawat. Nah, kemudian tips selanjutnya ya. Nah, Bapak dan Ibu ini yang paling prinsip ya, yang paling prinsipil. Nah, di Arab Saudi ini banyak sekali bandara, bukan hanya di Jeddah saja ya. Di Riyadh ada, di Dammam ada, kemudian di Taif juga ada bandara, di Madinah ada bandara. Nah, di Jeddah juga ada bandaranya banyak, ada bandara, ada terminal haji, ada King Abdul Aziz International Airport, kemudian ada Somalia, ada bandara ada bandara Jundubiyah. Nah, jadi di Saudi juga banyak-banyak bandara. Nah, umumnya jamaah umroh itu mendarat biasanya hanya ada di 3 bandara. Yang pertama Terminal 1, nah ya, ini Terminal 1 King Abdul Aziz International Airport. Nah, kemudian yang kedua Terminal Haji Jeddah, Terminal Haji Jeddah. Nah, Terminal Haji Jeddah ini bukan terminal umum, tapi ini biasanya terminal khusus. Kemudian yang ketiga, Bandara Madinah Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Nah, Pak, sarannya yang mana nih kalau mau umroh mandiri? Kalau saya menyarankan teman-teman nyari yang penerbangannya, landingnya di Terminal 1. Di sini nih. Nah, nanti muncul pertanyaan, kenapa harus di Terminal 1 landingnya? Nah, karena Terminal 1 ini itu dari akses kendaraan publiknya lebih banyak pilihan. Termasuk diantaranya ada kereta cepat. Yang kedua ada juga bis gratis umroh khusus untuk jamaah umroh. Nah, kereta cepat, ketika kita menggunakan kereta cepat, Bapak Ibu ketika keluar dari pintu setelah imigrasi, itu masih di lantai yang sama, masih di gedung yang sama, nggak terlalu jauh, kita bisa masuk ke stasiun kereta. Nah, jadi dari Jeddah mau ke Mekah ada kereta, mau ke Madinah ada kereta juga. Nah, di Mekah di mana stasiunnya? Ya di Mekah, di kota Mekah. Nah, harga tiket kereta ini nanti saya akan tampilkan tabel ya. Kereta ini murah kalau kereta cepat tuh dari Jeddah ya, dari Terminal 1 ke Mekah ini sekitar 30 real atau 120.000. Nah, kalau ke Madinah tiket keretanya sekitar 140 real, berarti sekitar 600 ribuan. Nah, itu kalau menggunakan tiket kereta. Nah, Pak, kalau pakai taksi berapa? Nah, kalau yang paling mudah enaknya pakai kereta aja. Karena kalau pakai taksi harganya sulit ditebak, kalau taksi di bandara itu harganya relatif lebih mahal. Nah, tapi ada juga Pak, saya mau pakai bis gratis, ada namanya bis untuk jamaah umroh. Nah, hanya syaratnya kita harus menggunakan kain ihram. Nah, hanya ini ada kriterianya, hanya maskapai-maskapai tertentu saja yang bisa landing di Terminal 1 King Abdul Aziz International Airport.
Ini umumnya yaitu pesawat-pesawat yang dari Timur Tengah. Seperti apa? Seperti pesawat Saudi Airlines, kemudian pesawat Emirates, Etihad, Qatar Airways, Malaysia Airlines, di sini juga Malaysia Airlines. Nah, sementara untuk pesawat yang kalau kita pakai Garuda, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah berangkat umroh atau berangkat haji. Nah, kalau pesawat Garuda atau Lion Air atau Batik Air, landingnya di sini, landingnya di terminal haji Jeddah. Nah, sementara di terminal haji Jeddah ini memang dari kendaraannya agak sulit ya, agak sulit. Kalau mau naik kereta cepat ya kita lumayan harus pakai taksi lagi ke sini, ongkosnya lumayan. Nah, biasanya ada juga yang nebeng ikut bis. Namun kan kalau kita terkendala masalah komunikasi agak menjadi hambatan juga. Kemudian yang ketiga, nah ini ada di Prince Muhammad. Nah, ini di Madinah. Nah, umumnya memang kalau maskapai-maskapai jarang ada yang ke Madinah, umumnya rata-rata yang ini banyak ke yang ke Jeddah. Nah, jadi tipsnya ketika memiliki nyari pesawat lah, carilah pesawat yang landingnya di mana? Landingnya di Terminal 1 King Abdul Aziz International Airport. Nah, ini Bapak Ibu ya nanti perhatikan juga saat kita berangkat. Nah, kita ada di umumnya sih kalau di Jakarta insya Allah tidak terlalu sulit ya untuk penerbangan internasional ini ada di Terminal 3. Nah, tips selanjutnya Bapak Ibu ketika mau berangkat ini berlaku untuk seluruh penerbangan internasional. Nah, kalau bisa 4 jam sebelum keberangkatan itu sudah ada di bandara. Nah, karena jangan sampai kita telat, akhirnya tiket pesawat menjadi gugur. Jadi supaya lebih aman 4 jam sebelum di bandara. Nah, nanti di bandara apa aja prosesnya? Prosesnya seperti biasa check-in ya. Check-in nanti ditanya tiket pesawatnya pulang pergi, tiket pesawat pulang pergi, kemudian visanya nanti dicek. Nah, Pak, kalau di Saudi gimana? Nanti nyari bagasinya. Nah, Bapak Ibu conveyor belt itu tempat pengambilan bagasi sama seperti di Indonesia juga sama seperti di bandara domestik. Nah, jadi nanti saat Bapak Ibu keluar dari imigrasi, nah nanti di sini ada ini. Nah, ini di Terminal Jeddah kalau ini yang nomor 4 ini. Nah, nanti ada apa? Ada tulisan kita pakai maskapainya maskapai apa. Nah, ini kan nanti ada tulisannya. Oh, saya menggunakan misalkan ini menggunakan maskapai Qatar Airways. Nah, berarti nanti di sini ada oh Qatar ya ini penerbangannya. Oh, berarti saya kopernya ada di sini. Nah, kita nanti prosesnya di sini ambil koper. Nah, langsung nanti sudah keluar bandara. Selanjutnya, nah ini ya. Kalau kita mau nyari tiket kereta cepat di mana? Nah, ini ada websitenya. Ini nanti saya share di materi ini pakai sar.hr.sa. Nah, ini kita cukup menginput nomor paspor saja. Mencari penginapan di Saudi. Nah, Bapak Ibu saya nanti akan share juga di nama-nama hotel yang ada di Mekah dan di Madinah. Nanti saya share juga di grup ya. Kalau misalkan perlu apa saja sih hotel-hotel yang berada di area sekitar Masjidil Haram ataupun di Madinah nanti saya akan share juga. Nah, Pak kalau cari hotel gimana? Biasanya cari hotel di Saudi ini. Nah, itu ada macam-macam cari hotel. Ada yang melalui platform OTA, booking.com, agoda.com, bisa juga di airbnb.com, bahkan di Traveloka juga bisa. Traveloka. Nah, tidak semua hotel tidak semua hotel tampil di sini. Nah, biasanya hotel-hotel yang listing di sini itu memang hotelnya yang kelas-kelasnya di kelas-kelas menengah ke atas. Namun ada juga biasanya ada hotel-hotel yang kelas-kelas menengah ke bawah. Nah, namun biasanya nanti dari segi jaraknya. Segi jaraknya nanti kan bermacam-macam. Nah, nanti kita
Tinggal menentukan hotelnya mau hotelnya seperti apa. Jadi saya ini mau, nah ini ya selanjutnya, nah ini ada rumus juga. Nah, tips berangkat umroh mandiri. Nah, bila Bapak Ibu perjalanannya 9 hari, nah ini rumus umum ya. Rumus umum itu biasanya penginapannya hanya selama 7 malam, berarti nanti 2 hari perjalanan. Kalau umrohnya 10 hari, nah biasanya 2 hari perjalanan, nah penginapannya berarti 8 malam. Nah ini bebas, mau 4-4 atau 2 malam di Madinah, sisanya di Mekah, berarti 6 malam itu terserah. Kalau 30 hari, nah 30 hari biasanya berarti misalkan 10 di Madinah, 18 malam di Mekah, sisanya perjalanan. Nah ini terserah Bapak dan Ibu. Saya akan coba, nanti sudah ini ada sesi tanya jawab. Nah ini contoh ya. Contohnya, nah Pak, gimana tips agar umroh mandiri ini kebilang murah? Nah, saya menyarankan bila Bapak Ibu mau umroh mandiri ini murah, nah minimal berangkatnya 4 orang. Nah, kenapa 4 orang? Supaya sharing cost. Nah, karena umumnya hotel yang ada di Mekah Madinah itu umumnya rata-rata hotel penginapannya terdiri dari 4 kasur. Nah, jadi hotel yang dijual di Mekah di Madinah ini tidak dijual, Pak. Saya 2 orang bisa nggak bayarnya 2 orang di apa di pemesanan kamarnya itu nggak bisa. Jadi dihitungnya satu satu kamar. Satu kamar mau diisinya 2 orang, 3 orang itu nanti tetap dihitungnya yaitu empat orang. Nah, jadi saya menyarankan empat orang. Nah, ini contoh. Nah, tiket pesawat misalkan. Contoh tiket pesawat saya kemarin ngecek ada tiket pesawat contohnya kita pakai harga yang standar aja ya, misalkan 11.500.000. Nah, berarti tiket pesawat harganya 11.500.000. Nah, visa berapa? Nah, ini kalau visa umroh mandiri, ini nanti tergantung Bapak Ibu mengambil dari mana. Nah, kalau apa? Kalau saya biasanya membudgetkannya 3.500.000 visa ya, visa umroh itu. Alhamdulillah. Visa umroh berapa? Visa umroh 3.500.000. Nah, Hotel Madinah kuat 3 malam. Nah, per malamnya misalkan harganya 1 juta ya. Ini contoh saja. Pak, ada nggak harga yang hotel 1 juta? Ada, insya Allah harga di Madinah harganya 1 juta ada. Jumlah orangnya 4, jumlah malamnya 3. Nah, ini berarti ngitungnya gimana? Ngitungnya berarti 1 juta dibagi 4 orang. Dibagi 4 orang dikali 3 malam. Nah, hasilnya 750.000. Nanti ini tabel ini saya share juga. Nanti silakan kalau ada yang mau coba-coba menghitung. Tapi ini menghitungnya harus di laptop. Jadi ini kita tinggal cukup masukkan saja nanti di sini harga-harganya. Nah ini tabel yang harus diisi berwarna hijau berarti ini harus diisi. Transportasi. Nah, transportasi contohnya asumsinya ya, asumsinya dari Jeddah ke Madinah misalkan menggunakan tiket kereta cepat harganya sekitar 140 real. 140 real. Nah, ini per orang berarti asumsi harga realnya 4.000 kali 140 berarti 560.000. Kemudian transportasi kereta dari Madinah ke Mekah, nah pakai kereta cepat lagi ya. Mau naik
taksi juga bisa, Bapak Ibu, naik bis bisa, itu harganya 80, mulai dari 80 real. Nah, 80 real. Nah, ini terserah ya. Saya hanya coba, misalkan kalau pakai, saya coba pakai yang kereta kereta cepat aja. Nanti kalau mau pakai bis, nanti berarti ini tinggal dirubah saja. Saya asumsinya pakai kereta cepat aja. Kenapa pakai kereta? Karena lebih cepat sama tidak terlalu capek di jalannya. Contoh berarti 880.000. Taksi dari stasiun Madinah kan ke hotel harus pakai taksi ya, harus pakai taksi. Taksi dari stasiun Madinah ke hotel pakai taksi, kemudian dari hotel Madinah ke stasiun Madinah pakai taksi lagi. Nah, ini saya asumsikan harganya kalau dari stasiun Madinah ke hotel Madinah itu 50 real. Kemudian dari Madinah ke stasiun lagi, berarti ini asumsikan 150 real ya. Karena biasanya nanti ada beberapa teman-teman yang ingin ambil mikot di Bir Ali. Nah, ini berarti harganya 600.000, berarti ini nanti dibagi 4, bagi 4, berarti ini sama dengan ini dikali 4.000 dibagi 4. Nah, berarti 150.000. Nah, ini kehitung murah Bapak Ibu ya. Karena kita sharing cost dibagi berapa? Dibagi 4 orang. Nah, makan. Nah, ini makan ada tipsnya apa? Gimana supaya makan murah? Nah, supaya makan murah, biasanya kita nanti ini cari hotel-hotel yang ada catering-catering Indonesia. Hotel-hotel yang ada catering Indonesia. Biasanya harga makanannya mulai dari 45 real. Nah, 45 real misalkan ini kita selama satu orang ya, jumlahnya misalkan selama 8 hari lah contohnya. Selama 7 hari, nah, berarti ini estimasi makan 1.260.000. Ini dapat 45 real itu dapat makan satu hari 3 kali. Nah, hotel-hotelnya di mana? Nah, hotel-hotelnya banyak. Hotel-hotel nanti kalau Bapak Ibu memang sekiranya mau coba, nah, mau coba Pak Rudi bisa ini nggak informasikan nama-nama hotel yang sekiranya ada catering-catering. Karena untuk catering-catering ini umumnya rata-rata harus grup Bapak dan Ibu ya. Harus grup itu minimal 20 pax. Kalau kita satu orang itu suka tidak mau pihak cateringnya karena nggak nutup biaya transportasinya. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan kalau nggak mau catering, nah bisa juga nanti nyari makanan-makanan lokal di sana. Banyak kok di sana makanan-makanan lokal. Nah, kalau misalkan ada yang makan shawarma tuh apa seperti kebab 8 real, ada yang 10 real. Nah, ini saya asumsikan kita misalkan pakai makan aja. Ada juga makanan yang harganya 25 real itu bisa buat 2 kali makan kenyang buat satu orang. Nah, ini saya hanya menggunakan pakai yang umumnya saja. Zam-zam 5 liter, nah 9 real harganya. Ini saya ada informasi, zam-zam ini tidak bisa digunakan untuk jamaah yang menggunakan visa ziarah, visa turis itu tidak bisa mendapatkan air zam-zam. Berarti air zam-zamnya harus dimasukkan ke dalam koper. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan visa umroh, Bapak Ibu bisa dapat zam-zam 5 liter di bandara. Karena air zam-zam yang dalam kemasan dus ini itu yang dimasukkan ke dalam bagasi pesawat harus mempunyai dus khusus. Dus khusus yang memang dusnya itu ada di sekitaran bandara. Nah, ini berarti Bapak Ibu estimasi umroh 9 hari. Pak, ini kayaknya saya kurang puas deh Pak ya kalau hanya 3 malam 4 malam. Contoh saya mau ini deh mau selama 15 hari misalkan. Berarti kalau 15 hari misalkan di Madinahnya saya mau 5 hari. Nah, 15 hari berarti dikurangi 2, 15 dikurangi 2 berarti total nginapnya 13 hari. Berarti 13 kurangi 5 berarti 8. Oh, berarti sekitar 21 juta. Nah, ini kalau kita dapat asumsi harga tiket segini. Kalau misalkan harga tiket pesawatnya ternyata 14 juta, misalkan pakai harga tertinggi atau 15 juta, ya berarti harganya nanti segini, berarti 24 juta. Ini asumsi untuk berapa orang? Asumsi untuk 4 orang. Kalau hanya 1 orang, 2 orang, ya berarti nanti ini
Angkanya tinggal dirubah, nanti terjadi penyesuaian. Begitu Bapak Ibu ya untuk umroh mandiri ini. Saya selanjutnya akan lebih kepada tanya jawab biar lebih paham, karena masalah harga ini sebetulnya bisa diotak-atik hingga kita bagaimana membuka mindset bahwasanya umroh mandiri ini bisa lebih mudah. Jadi saya akan mencoba menjawab mulai dari chatnya dulu, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan. Setelah dapat tiket, adakah kemungkinan mengurus visa ditolak? Nah, setelah dapat tiket, ada nggak yang ditolak? Ada, Pak. Nah, kenapa ditolak? Yang pertama, punya masalah keimigrasian. Keimigrasian di Indonesia atau di Saudi. Di Indonesia mungkin ada catatan rekor dia pernah menjadi pernah deportasi ya, artinya overstay. Itu di Indonesia ya. Meskipun di Saudinya nggak ada kasus, tapi di Saudi Indonesia ada kasus. Nah, itu nanti akan menjadi catatan. Visanya dikasih, tapi nanti di imigrasi bermasalah. Nah, jadi ketika kita berpergian ke luar negeri, usahakan jangan overstay. Saya beberapa kali mendampingi jamaah-jamaah umroh, itu setiap di imigrasi di Saudi. Nah, jamaah umroh tuh pada bingung Bapak dan Ibu. Pak Rudi, kok Pak Rudi setiap lewat imigrasi nggak pernah tangannya nggak pernah di biometrik sama nggak pernah di foto. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah umroh biasanya pasti udah paham ya, kalau di imigrasi pasti diambil sidik jari sama dipoto. Nah, ya Bapak Ibu, karena data saya di sini sudah terekam. Saya tuh ada data, saya sering bolak-balik. Nah, udah sering bolak-balik. Nah, hikmahnya apa? Ya hikmahnya, nah ini kan ada beberapa kalau saya misalkan mau haji, nah, artinya haji dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tidak menggunakan visa haji, saya di imigrasi sudah punya saya di imigrasi sudah punya catatan yang baik. Nah, artinya dalam tanda kutip, misalkan saya mau haji ini tapi tidak menggunakan visa haji, menggunakan visa ziarah ya, contohnya itu contoh aja. Nah, tapi misalkan Bapak Ibu, contoh nih kalau di Indonesia misalkan ada yang punya pinjaman ke bank, nah, pinjamannya lecet, nggak lancar, itu kan ada call 1, call 2, call 3. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan sekali-kali meremehkan visa umroh. Ketika kita udah stay-nya waktu pulang, ya pulang. Nah, jadi itu ya ada tipsnya. Karena kan ada beberapa teman juga, Pak, gimana mau supaya saya mau haji nih, mau pakai visa ziarah, nggak artinya haji langsung. Ya silakan aja kalau mau coba. Nah itu visanya jangan yang overstay. Nah, biasanya yang ditolak ada juga Pak, ditolak karena di saat di Saudi punya masalah keimigrasian. Di Madinah namanya tadi sudah ya Prince Muhammad bin Abdul Aziz kalau di Madinah. Nah, kalau di Jeddah King Abdul Aziz International Airport. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang tiket harga, iya 15 juta itu sudah PP Bapak Ibu ya. 15 juta memang untuk teman-teman di umroh mandiri ini harganya lumayan tinggi. Teman-teman rata-rata nyari tiket tuh paling mahal tuh di 14. Ada yang dapat 11. Ada juga teman-teman yang mensiasati biasanya nyari tiket-tiket yang dari Jakarta biasanya ke Istanbul dulu. Kemudian Istanbul ke Jeddah. Nah, kadang di situ juga ada dapat harga murah. Nah, Pak, kalau ke Istanbul harus pakai visa? Enggak perlu pakai visa. Pak, saya dapat tiket murah pakai Qatar, di Doha transit. Nah, pakai visa enggak kalau transit? Tidak perlu visa transit. Selama kita tidak keluar imigrasi itu tidak diperlukan visa transit. Kalau sudah memiliki visa UK, bikin Schengen, apakah termasuk yang memiliki trayek mendapatkan visa? Ya, ini bisa mendapatkan visa on arrival. Jadi bisa digunakan. Untuk visa Schengen yang sudah tidak berlaku, apakah masih bisa mendapatkan visa on arrival Arab Saudi? Visa Schengen ya Pak ya.
Nah, ini visa Schengen-nya kapan Pak tidak berlakunya Pak? Bisa disebutkan nggak Pak? Kalau kemarin untuk visa Schengen ini memang harus yang masih berlaku ya Pak ya. Saya informasi yang terakhir kan ada teman-teman juga yang menggunakan visa Schengen. Apakah Desember 2022, Pak. Desember Bapak nanti japri ke saya ya Pak ya. Saya nanti coba tanyakan ke teman saya yang kemarin menggunakan visa Schengen. Nanti saya kasih jawabannya Pak. Siap, terima kasih, Pak. Stempelnya ada ya Pak ya? Stempelnya pernah menggunakan ke Ada, negara. Pak, visanya. Nah, Dicap di paspor, ditempel, paspornya masih aktif berarti ya? aktif. Iya. Pak, umroh mandiri harus pakai ID card yang menerangkan PPIU yang dipakai tidak. Nah, ini lagi-lagi kepada perspektif ya. Perspektif. Sebetulnya memang untuk dari aturan negara Arab Saudi memang tidak apa nggak ada regulasi yang tentang Siskopatu ini. Itu memang kan regulasi ID card Siskopatu ini memang aturan dari SARA, ada undang-undangnya juga, ada undang-undang bahwasanya setiap jamaah yang mau berangkat umroh itu wajib mendaftar ke travel umroh. Nah, baik yang berangkat perorangan ataupun yang berangkat berkelompok. Nah, kalau kita lihat dari definisi undang-undang ini berarti berangkat perorangan diperbolehkan, tapi tetap melalui daftarnya melalui travel dan umroh. Nah, namun memang ada di sisi lain ketika teman-teman yang mau berangkat umroh secara mandiri ini kadang ada kesulitan. Travel umrohnya nggak hampir ada beberapa travel tuh artinya tidak ini ya, tidak ACC karena ini dikasih visa nih, nanti khawatir ketika sudah dikasih visa nggak apalagi cuman psikopatu aja, nah itu kadang suka nggak mau, sudah dikasih visa nanti pulang lagi nggak ke Indonesia. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang sekiranya mau berangkat umroh mandiri, nah di Perindo Betullah insya Allah nanti bisa bisa kami fasilitasi, jadi ketika berangkat umroh nanti bisa dapat juga psikopatunya. Artinya saya di sini tetap melibatkan travel umroh ya, melihat karena sebetulnya kalau idealis jangan idealis juga Bapak Ibu ya. Kita kan nyarinya tuh nyari keamanannya saja, nyari keamanan agar di bandara biar biar aman juga. Jangan sampai kita udah habis tiket, udah beli tiket pesawat, udah beli beli hotel ya karena kita menyepelekan ini ya akhirnya tidak jadi berangkat umroh. Nah, Pak, apakah bisa saya pesannya hotel sendiri? Silakan, dipersilakan. Intinya Perindo Baitullah nanti bisa bisa memfasilitasi. Pak, saya mau hanya visanya aja deh dan sepatu hotelnya sendiri itu dipersilakan. Tiketnya mau pesan sendiri juga silakan. Terkait tiket bisa nggak diilustrasikan cara pembelian tiket di pesawat? Katanya kalau beli tiket web lebih murah. Nah, ini untuk tiket pesawat nanti kita akan coba praktek Bapak Ibu ya di pekan ke depan. Tapi kalau ini waktunya mencukupkan, saya akan coba praktek ini kalau tidak banyak pertanyaan ya, tapi kalau ada pertanyaan nanti saya lihat kondisional. Dari sudut pandang praktisan, pilih mana Pak, visa wisata atau visa umroh? Nah, kalau visa wisata, visa turis ini memang untuk orang awam ya, dalam tanda kutip memang agak agak ribet ya, agak ribet artinya harus ada uang di tabungan senilai tertentu di atas 100 juta atau berapa ya, ada nilai yang ada rekening koran, kemudian ada sponsor, ini sponsornya siapa, di sana mau ketemu siapa, sama harganya harganya. Nah, jadi dari segi harga kadang yang tidak mau ribet ini kadang akhirnya nembak. Nah, nembak itu berapa? Nembaknya mulai dari $800. $800 berarti dikali 15.000 sekitar berapa ya, 8 atau 9 juta. Tapi kalau visa umroh mandiri, nah kalau di Perindo Baitullah ini bisa difasilitasi itu 3,7 itu sudah dapat patuh dan juga dapat asuransi dari Indonesia 3,7. Prosesnya berapa hari? Proses 3 hari sampai 4 hari kerja. Apa syaratnya? Hanya cukup kirim scan paspor,
scan KTP, scan KK, dan surat tanda tangan di atas materai tidak akan overstay. Kalau lebih praktis, saya lebih untuk teman-teman pembimbing pun rata-rata sekarang pakainya pada pakai visa umroh. Karena itu tadi kemarin sempat juga beberapa kali ada jamaah yang ketika keberangkatan grup reguler menggunakan visa ziarah itu tidak mendapatkan air zam-zam. Yang mendapatkan air zam-zam itu hanya menggunakan visa umroh. Kemudian jika ingin booking hotel secara mandiri, apakah sulit dalam artian hotel akan lebih memilih grup? Nah, untuk booking hotel ini aman, Pak. Aman. Nah, jadi nanti ada beberapa metode ya. Ada yang teman-teman misalkan pilih hotelnya di online travel agent. Misalkan tadi seperti booking.com atau misalkan di Agoda atau di Airbnb. Nah, itu berarti kan langsung melalui OTA. Nah, ada juga teman-teman yang pesan hotelnya misalkan di metodenya gini. Saya di Mekah mau coba 2 malam dulu, sisanya on the spot mau nyari. Ada juga yang seperti gitu. Nah, ada juga yang, Pak saya punya teman di sana minta tolong carikan ke teman-teman atau di Mekah ada. Nah, Pak saya, tapi Pak ada juga yang seperti ini. Bisa nggak Perindo Baitullah memfasilitasi pencarian hotel? Nah, bisa difasilitasi. Hanya yang membedakan gini, kalau ketika teman-teman misalkan pesan hotelnya ke OTA, nah nanti kan ada ini ya, silakan dibanding mana sih yang lebih nyamannya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah biasa berpergian internasional tidak jadi masalah, hanya mungkin bagi beberapa teman-teman yang belum terbiasa interaksi, karena kan di sana memang ketika menggunakan bahasa ya bahasa Arab. Nah, ketika teman-teman mencari hotel melalui Perindo Baitullah, ya ketika nanti ada terjadi apa-apa di lapangan, nanti Perindo Baitullah yang akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa misalkan mengasah bahasa, karena kami di sana ada tim juga, ada tim yang biasa mengurus hotel. Izin bertanya bagaimana pesan transport untuk mikot saat jalan dari Madinah. Nah, Bapak dan Ibu untuk transport ini kalau nggak menggunakan kereta cepat itu nanti bisa menggunakan ada namanya bis Sapko. Nah, bis Sapko ini harganya 80 real. Nah, bis Sapko ini nanti akan membawa ke tempat mikot yaitu di Bir Ali. Jalan-jalan. Jadi kalau untuk Madinah berarti ambil mikotnya di Bir Ali. Pak info katanya kalau booking hotel atas suka zong, maksudnya kita sudah booking online tapi pasti by sana katanya booking apa ada list yang tidak zong yang harganya terjangkau. Ya ini memang hotel di Arab Saudi khususnya Mekah dan Madinah ini unik Bapak dan Ibu ya. Ada teman-teman yang pernah pesan OTA ternyata sampai di sana ini apa kamarnya full. Nah, berarti kan kita bingung ya nyari, apalagi kita baru pertama kali umrah mandiri. Wah, ini nyari hotelnya kemana? Nah, tipsnya Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu pesan via OTA ya. Nah, Bapak Ibu nanti usah mengirim email konfirmasi. Jadi memberitahu bahwa kami sudah pesan hotel ini nomor itinerary-nya. Jadi untuk memberikan konfirmasi. List hotel banyak, bintang 3 saya banyak, nanti saya share di grup. Saya nanti share di grup ada ini ya, ada harga-harga hotel. Berapa kira-kira perbedaan? Nah, ini lagi-lagi tadi kan udah ya Pak ya, udah tergambar tadi di yang umroh mandiri. Ini nanti tergantung dari harga pesawatnya. Syarat visa umroh mandiri cukup scan paspor, scan tiket. Kalau visa saya masih berlaku tapi ada di paspor yang lama. Oh, visa. Nah, ini kalau visa kan visa stiker ya, Bu ya? Stiker atau apa visanya? Stiker, Pak. Oh, stiker ya. Stempelnya berarti di paspor yang lama ya, Bu? Iya, soalnya kan berlakunya paspor kan waktu saya masih berlaku 5 tahun kan, terus habis itu mesti perpanjang. Nah, pas perpanjang ini kan paspor visa stikernya itu kan ada di paspor yang lama gitu. Nah, itu masih bisa nggak ya, Pak ya? Oh, ini kalau yang seperti ini saya belum punya pengalaman ya, Bu ya. Cuman kalau untuk US ini biasanya nanti Ibu japri ke saya aja ya, Bu ya. Saya nanti coba tanyakan ke
teman saya yang kemarin pakai visa, saya kan ada beberapa teman yang pengalamannya yang beda-beda. Tapi umumnya memang rata-rata untuk yang visa ini memang paspornya masih aktif sama visanya di stempel di ini apa ada di visa tersebut. Kalau saya hitung-hitung visa on arrival itu di sana sekitar 2.500.000 sampai 3 juta, Bu. Visa on arrival biayanya. Oke, baik Pak, nanti saya japri. Makasih banyak Pak. Informasi yang terjadi di hotel dari Indonesia secara sepihak dibatalkan oleh pihak hotel padahal sudah. Ya, jadi ini Pak ya, untuk pemesanan hotel ini memang kita harus apa? Kalau umumnya sih kalau yang kalau yang hanya 1-2 kamar nggak ini ya, nggak pernah ada. Artinya pemindahan cancel ini biasanya karena hotel-hotel itu sedang full biasanya. Sedang full, misalkan Bapak pesan 1 kamar, tiba-tiba ada data yang pesan 10 kamar. Nah, jadi memang untuk pemesanan hotel ini kalau memang mau aman ya, mau aman tanda kutip ya. Kalau saya sendiri kalau bawa grup saya lebih artinya pesannya itu langsung direct. Langsung direct artinya tatap muka langsung. Karena kalau terus terang kalau pesan grup, saya misalkan pesan 10 kamar, saya melalui online, nah itu nggak direkomendasikan. Karena rumus travel bukannya travel umroh, ketika udah pemesanan grup itu nggak artinya nggak pernah langsung pakai OTA, tapi langsung direct karena kita langsung ketemu dengan ketemu dengan pengelola hotel, jadi memastikan bahwasanya kamar kami aman. Kalau memang teman-teman ragu ya, kalau misalkan saya khawatir ini ya mau coba di Perindu Baitullah bisa, atau mau coba misalkan ke teman-teman punya teman nih di sana bisa. Nah, Pak, terkait dengan bahasa, saya mau umroh tapi nggak bisa bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Karena di sana rata-rata banyak orang-orang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan mau kemana nih, sebut aja misalkan 50 real, 40 itu orang-orang sudah paham. Pak perlu mengurus nusuk. Nah, nusuk SI ini untuk umroh tidak perlu Bapak Ibu ya, tidak perlu melalui nusuk. Nah, nusuk ini kan salah satunya untuk ini ya, untuk prosesi visa turis. Nah, namun untuk Indonesia ini belum bisa di website ini. Karena ini tuh kalau Malaysia, Singapura ini bisa dinusuk. Apakah bisa hotel kamar kuat diisi 5 orang 3 WC dengan? Nah, bisa Bapak Ibu ya, bisa. Jadi 1 kamar diisi kuat, ini diisi 5 orang. Rekomendasi hotel cukup dekat, tapi harganya cukup terjangkau, banyak sekali. Ini hotelnya di Mekah atau di Madinah. Kalau di Mekah nanti kan kembali lagi kita mau carinya bintang berapa. Karena di Mekah itu banyak area, ada area Mispalah, ada area Ajat, ada area Jarwal. Umumnya kalau jamaah Indonesia biasanya ngambilnya daerah Ajat dan daerah Mispalah. Pak, kalau naik kereta cepat untuk Mekah, mikot di Bir Alinya gimana? Nah, ini ada beberapa pendapat, Ada kalau yang pendapat yang pertama, mikotnya tetap di Bir Ali. Berarti nanti saat check out dari hotel di Madinah, bila menggunakan taksi, berarti nanti mampir dulu ke Bir Ali. Baru nanti ke stasiun. Tapi ada juga yang mufti di sana ada yang memperbolehkan mikotnya di kereta api. Saat berjalan itu sudah mengambil mikot. Tinggal kita yakinnya ke yang mana. Kalau saya sendiri, saya masih keyakinan saya ambil mikotnya tetap di Bir Ali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak Rudi. Iya, silakan Pak Ahmad. Iya, tadi kalau tahu Pak Rudi kan kalau grup itu kan lebih baik direkomendasikan salah satunya pesan hotel itu kan dengan tatap muka ya. Ya, direct. Sedangkan kan kita kan apakah secara teknisnya Pak Rudi itu secara pengalaman datang dulu ke Mekah atau Madinah ataukah via telepon untuk pesannya atau seperti apa Pak pengalaman Pak Rudi? Terima kasih Pak. Kalau saya kan memang udah pemain lama ya Pak ya, jadi saya punya tim di sana Pak.
Nah, jadi saya ada tim saya yang khusus untuk bagian hotel di Madinah ada, di Mekah ada. Nah, tapi kalau teman-teman nggak ada, ya boleh nanti Pak ke saya aja Pak. Ya Pak, sama satu lagi Pak, kalau pesan tiket, kan tiket misalnya kita grup kan, kita pesannya kan kalau booking itu kan sudah butuh nama atau tidak kan. Contoh kan kalau kayak saya membayangkan paket travel umroh kan, itu tanggal sekian, itu kan untuk berapa orang, artinya apakah itu tuh sudah ada tiket apa belum? Yang kedua, apakah dia pesan tiket itu tuh sudah memasukkan nama dummy atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Nah, ada perbedaan yang secara prinsipil antara VIT. Nah, ini istilah pertravelan ya bagi yang belum paham. Ada VIT, ada grup. Nah, kalau VIT ini kan berarti free individual traveler, artinya kita pesan tiket langsung ke maskapai biasanya yang di bawah 9 ya, di bawah 9 orang atau 8 orang itu nanti tergantung maskapainya apa, beda-beda. Artinya ketika kita pesan di maskapai, misalkan kita di Saudi Airlines, maksimal yang bisa dimasukkan 9 orang. Kalau kita mau pesan 20 orang melalui situs maskapai, berarti yang pemesanan pertama hanya bisa 9 orang. 9 orang lagi berarti di pemesanan yang selanjutnya. Nah, kalau pemesanan VIP ini itu biasanya kita harus full payment ya Pak ya. Full payment sama namanya itu harus sudah nama yang definitif. Artinya memang nama ini yang memang mau berangkat. Nah, kemudian paspor itu artinya harus sudah siap paspornya. Nah, Pak bisa nggak dirubah? Nah, ada beberapa kasus ini, ada kemarin juga ada sahabat saya yang ngambil umroh itikaf. Nah, saat membeli Saudi Airlines mau konfirmasi ke Saudi Airlines mau dirubah itu bisa, tapi harus pesan dulu penerbangan yang baru. Pesan penerbangan baru. Nah, penerbangan yang sebelumnya itu nanti di refund, cuman memang waktunya lumayan lama. Jadi nggak bisa langsung diganti secara gitu aja. Kemudian yang kedua, ada yang namanya istilahnya tiket grup. Nah, kalau grup itu artinya pemesanan dalam satu waktu, itu biasanya yang di atas 10 pax. Mulai dari 15 pax, 20 pax, 40 pax ya, artinya pemberangkatan grup. Nah, kalau pemberangkatan grup, itu kita tidak perlu langsung full payment, Pak. Misalkan harga tiket pesawat 15 juta, nah ada 40 orang. Nah, misalkan kita bikin grup travel memberangkatkan ya, kadang kan jamaah ini kan untuk langsung full payment itu suka agak berat. Ya kan jamaah travel tuh dulu nih DP-nya 5 juta baru jamaah mau. Nah, kalau di dalam box. DP itu mulai dari ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Misalkan Bapak mau berangkat bulan Desember, nah sekarang udah pesan tiket grup. Nah, jadi nanti biasanya kita hanya mengeluarkan uang DP aja. Uang DP 5 juta. Nah, meskipun belum punya paspor itu masih aman. Nah, biasanya nama ISUT, nama ISUT tuh biasanya 2 minggu atau 1 minggu sebelum keberangkatan itu sudah ISUT name. Nah, jadi untuk yang grup ini belum dulu untuk namanya belum ada nama itu tidak apa-apa. Yang penting kita blockingan seatnya dulu. Seperti itu Pak Ahmad. Ya Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Berarti nanti izin kalau saya ada pertanyaan bisa japri ya Pak untuk lebih lanjut Pak ya. Mau nanya di grup WhatsApp juga boleh Pak. Oke, siap Pak Rudi. Terima kasih Pak. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Mungkin ada yang punya rencana umroh dalam waktu dekat. Apa aja persiapan-persiapannya? Izin Pak Rudi, Assalamualaikum. Salam, silakan dengan Pak siapa? Ya, dengan Imaduddin, Pak Rudi. Ya, dari mana Pak? Ya, dari Tangerang. Oh, ya, silakan Pak. Ya, Pak Rudi ini mungkin agak meluas sedikit dari itu mengenai travel city tour. Pak Rudi mungkin ada gambaran sedikit Pak tentang transport maupun juga teknik-teknik kita melakukan itu kalau misalkan bawa keluarga atau saudara gitu. Terima kasih. City tour itu berarti city tour di Madinah ya Pak ya? City tour di Ya, Madinah. kira-kira begitu. Kadang-kadang kan mungkin apakah harus satu bus ataukah gimana
sistem kalau mau kita misalkan sewa ataupun naik taksi secara khusus mahal nggak atau gimana tuh Pak? Kalau misalkan sekitar 4 orang atau 6 orang gitu. Iya, iya. Di Madinah tuh kan ada bis ini ya apa bis sekolah, bis apa ya? Cuman tuh harganya per orangnya 100 real lumayan mahal, satu orang 400.000. Ada juga bisa pakai taksi, Pak. Kalau pakai taksi itu sekitar 150 real. 150 real itu Bapak nanti bisa keliling-keliling, misalkan tolong bawa ke Jabal Jabal Uhud, misalkan ada ke Jabal Uhud, kemudian ke Masjid Kuba, ke kebun kurma, itu mulai harganya 150. Nanti kalau Bapak nggak kendala bahasa, ya banyak kan di sana ya Pak ya mobil-mobil tuh. Kalau saya lebih menyarankan nyari mobilnya mobil-mobil taksi Pak. Menyarankan mobil taksi. Karena kalau nggak pakai taksi kan khawatir belum kenal ya Pak ya. Belum kenal, kalau cari aman ya nyari taksi aja. Nanti pakai bahasa isyarat aja. Pakai bahasa isyarat. Kalau Bapak bingung tulis aja di kertas 150 real Jabal Uhud kemana-kemana Bapak sebutin. Itu supir-supir udah sudah ada paham. Tapi Pak kalau saya bingung nih saya ada 10 orang. Nah, kalau nggak mau bingung, saya ada relasi juga di sana yang biasa ada ya misalkan perlu coaster atau apa tuh saya ada apa ada relasi juga di sana misalkan Bapak perlu nanti bisa saya carikan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan. Izin tanya Pak, Ya, silakan, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? dengan Pak Ahmad Rizal Dari mana, Pak? dari Palembang Pak. Oh, Masya Allah. Pak, untuk kita di Madinah itu kan mau masuk di Raudhah itu gimana pengurusannya Pak ya? Untuk tasrehnya, terus yang kedua untuk 1 tahun itu biasanya ada high season atau low season Pak, ada nggak di umroh ini bulan-bulan yang memang dia itu banyak yang hotel-hotel yang murah atau memang pesawat-pesawat juga yang murah? Terima kasih Pak. Iya. Kalau visa umroh biasanya sudah termasuk dengan tasreh, Pak. Visa umroh itu sudah termasuk dengan tasreh Raudhah. Jadi tapi kalau Bapak nggak menggunakan visa umroh, Bapak pakainya visa turis. Nah, itu tasreh Raudhahnya nggak dapat. Nah, tasreh Raudhahnya dapatnya harus diinstal di aplikasi Nusuk. Tapi sayangnya untuk perempuan ini di aplikasi Nusuk tuh belum tersedianya untuk laki-laki. Sehingga kalau perempuan masuk Raudhah biasanya ikut nyempil atau misalkan biasanya ada di tutorialnya di YouTube pintu berapa misalkan supaya bisa masuk. Tapi umumnya kalau visa umroh itu tasreh Raudhah sudah dapat. Nah, kemudian yang kedua, jadi tasreh Raudhah tuh dari visa biasanya umroh tuh cuma dapat 1 kali ya Pak ya. Biasanya kalau mau dapat 2 kali nanti kita nyari antrian lagi di aplikasi Nusuk. Nah, kemudian yang kedua, high season. Nah, high season ini apa sih high season itu berarti kan masa di mana banyak orang berziarah ke Mekah Madinah. Nah, biasanya high season ini terjadinya di Desember itu terutama ketika liburan tahun baru, Natal menjelang tahun baru, dan juga high season ini di bulan Ramadan. Nah, memang kalau harga high season itu harga hotelnya relatif lebih tinggi. Kalau visa high season harganya berpengaruh nggak? Kalau visa nggak berpengaruh. Biasanya berpengaruh tuh hotel dan tiket pesawat. Nah, termasuk di harga yang antara harga Januari atau Desember, Ramadan, high seasonnya mana masih lebih tinggi high season Ramadan. Kalau di Ramadan itu harga hotel, Pak, harga hotelnya bisa 4 sampai 5 kali lipat. Ya, harganya lumayan tinggi. Nah, kalau mau murah biasanya teman-teman nyari hotelnya nggak yang jalan kaki. Nyari hotelnya biasanya yang menggunakan shuttle bis, itu hotelnya agak relatif lebih murah harganya. Nah, Pak, ada memang penginapan ketika Ramadan yang murah-murah, banyak Pak penginapan Ramadan yang murah. Biasanya kalau Ramadan tuh mulai dari
ada yang 20, ada yang full Ramadan tuh 20 juta ada full Ramadan. Cuman biasanya kalau yang 20 juta ini berarti bukan yang dekat-dekat dengan dekat-dekat dengan Masjidil Haram, tapi biasanya menggunakan shuttle bus. Nah, kebetulan saya bekerja sama ini Pak dengan ada salah satu hotel di sana itu kalau dari harga memang relatif lebih murah. Saya dapat harga hotel di Lailatul Qadar di 10. Jadi gini, untuk Ramadan ini harga hotel dihitungnya berbeda dengan di musim-musim biasa. Kalau di musim biasa seperti bulan ini ya, bulan Muharram itu dihitungnya harian. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan itu berlakunya tanggal 1 sampai 20 Ramadan, kemudian yang kedua 21 Ramadan sampai 30 Ramadan. Nah, biasanya 21 Ramadan ini sampai 30 Ramadan itu harus diambil 10 hari kalau yang ambil hotelnya dekat. Nah, saya hotel di daerah pelataran, daerah yang daerah Mispalah. Saya tuh kemarin dapat harga yang 10 hari terakhir itu di sekitar 25 sampai 26 juta saya dapat harga sekitar segituan. Kalau di 1 sampai 20 Ramadan itu dapat harga sekitar 2 juta satu malam. Tapi kalau hotel-hotel yang lain ya lumayan tinggi Pak, harganya lumayan tinggi. Nah, artinya kalau hotel itu memang kita nanti ini lagi ngecek biasanya konfirmasi tolong cekin ini harganya berapa. Ya kalau yang mau lebih murah ya berarti nyari-nyarinya kayak nyari apartemen yang pakai shuttle. Nah, kalau musim-musim gini nih musim biasa satu malam ada yang harga. Ada yang harga juga yang harga 200.000 juga ada Pak per malam. 20 real. Dan itu cuman biasanya nanti masuk gang hotel-hotelnya hotel-hotel dar. Seperti itu. Walau alam bisawab. Cukup jelas, Pak? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Izin, saya mau bertanya, Pak. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Yulia, Pak. Yulia Fitrina dari Padang, Sumbar. Oh ya, kebetulan saya kan baru nih pemula, jadi saya nanya-nanya kan informasi tentang Mandiri backpacker ini udah banyak, tapi belum ada yang sejelas Pak Rudi menjelaskan gitu. Nah, kalau seandainya maksudnya kita kan punya budget dana kita itu terbatas. Nah, kira-kira kita kalau pergi berdua gitu, misalnya ada teman berdua, kira-kira kita selama 10 hari itu membutuhkan budget berapa yang harus kita bawa ke sana kira-kira gitu, supaya antisipasinya gitu, supaya saya bisa mempersiapkan dana gitu. Gimana itu? Berarti ya Bu ya, berdua. Ya, berdua misalnya. Kalau seandainya berdua kan rencana kan berdua. Nanti kalau memang seandainya ada yang gabung gitu kan ada berempat misalnya mungkin bisa, tapi kan belum jelas yang dua lagi karena yang rancang baru berdua gitu. Ibu Kalau seandainya aja Ibu nanti cari tiket pesawat. Ibu kan kalau ke Jakarta kejauhan ya Bu ya. Ibu cari tiket penerbangan yang dari Medan. Saya dari Medan. informasi itu dari Medan ada pakai yang langsung bisa umroh pakai Qatar Airways, cuman nggak tahu harganya berapa. Akan cek pesawat. Cuma memang kalau kalau Ibu pakai Garuda, Ibu nanti ke terminal haji. Kalau Mandiri itu agak kesulitan terminal haji. Nah, ini saya share screen ya Bu ya. Jadi nanti tergantung tiket pesawatnya ya Bu ya. Tergantung tiket pesawat. Nah, Ibu atau misalkan mau ke Kuala Lumpur, Ibu nanti coba cek di Kuala Lumpur berapa harga tiketnya berapa. Nah, ini misalkan contoh saya tiket pesawat pakai harga yang tertinggi ya Bu ya, 15 juta. Iya. 15 juta karena itu udah terlalu tinggi. Saya biasanya patokan 15 juta. Ini tiketnya satu orang. Visa umroh mandiri. Nah, kalau saya ini masukin Siskopatu aja ya. Saya jual biasanya 3,7. Ibu mau berapa malam totalnya, Bu? Oh, pokoknya 10 harian lah gitu. Berarti malamnya 8 malam ya. 4 malam ya, 4 malam Madinah katanya ya, 4 malam Madinah, 4 malam Iya. Mekah. Nah, ini kalau saya hitung sekitar 24,5 Bu estimasinya, Bu. Itu yang maksimal ya. 25-an berarti kita bulatkan 25-an ya, gitu ya. Bentar. 25,5 Bu estimasinya, Bu. Oh, 25,5 ya. Ini berarti per orang. Kita pakai hotel yang murah ya Bu ya, bukan hotel yang mahal. Hotelnya daerah Mispalah hotelnya.
Mispala jalan kaki nggak bisa, tapi kalau mau ibu hotel yang mau agak dekat lagi ya, berarti nanti harganya menyesuaikan. Sama tergantung dengan ini juga dari bulannya Bu, ibu mau perginya di bulan apa? Oh ya, kayak kan kayak yang ya jangan yang peak seasonnya lah, yang low season maksudnya Januari Februari lah gitu, yang agak tenang-tenang gitu ya Pak. Yang bisa agak lebih, kalau dapat kan low budget ya, kita bisa 20 ke bawah, alhamdulillah gitu kan. Kamarnya nggak terlalu dibagi 2 orang. Ah, Kecuali memang keluarga ya, kalau keluarga mah kan beda. Misalkan saya sama istri sama anak ya, masalah budget nggak dipermasalahkan. Tapi kalau single biasanya nyari partner nanti. oh. Itu dibantu ya Pak, kita misalnya ada berdua orang nih dari Padang, ada orang lain juga yang misalnya sama-sama perempuan misalnya kan, maksudnya nanti kalau kita sama Perindo gitu sama Bapak misalnya kita minta bantuan, itu dicarikan nggak misalnya, terus di situ ada tour guide-nya nggak misalnya dari Jadi kita ada minta bantuan tour guide. ini Pak Rudi bisa tolong bantu nggak? Saya hanya butuh tim handling saja saat di bandara diantar sampai ke Mekah. Mau pakai kayak gitu juga bisa. Pak saya ini mau apa? Mau di mau ditemenin saat umrohnya aja saat di bandaranya nggak di handling di bandara bisa. Nah, berapa sih biaya pemandu itu? Pemandu itu harganya kalau saya biasanya 250 real Bu. Iya gitu. Per hari itu pasarannya di sana 1 juta. Nah, kita 1 juta aja nanti dibagi berapa orang? Dibagi 4 orang berarti 250.000. Kalau tapi ada juga beberapa teman-teman yang udah biasa, Pak saya hanya butuh ini aja deh, butuh dijemput sama diantar ke Mekah dan gitu. Tapi ada juga Pak saya butuh dijemput sama nemenin sama umroh, kesananya enggak, nanti ditemenin lagi pas mau pulang atau saat dari Madinah ke Mekah kayak gitu juga ada. Fleksibel Bu kalau umroh mandiri itu Bu. Oh, berarti kita bisa nanti request ya. Misalnya kita kan belum tahu karena misalnya pertama kali belum tahu nih tata caranya apa-apa aja gitu kan. Kalau kita sama rombongan haji kan biasanya kan kita dilatih dulu hafal-hafal apa-hafal ini gitu-gitu kan. Nah, terus di sana sudah ada pemandu. Nah, nanti kita pergi yang mandiri ini juga ada pemandu dengan catatan budgetnya sekitar segitu gitu ya. Misalnya tuh kalau dari berindunya itu misalnya sekitar 1 juta misalnya bagi 4 atau kita 4 orang berarti sekitar 250. Kalau seandainya kalau dapat kan kita sama-sama lebih irit ya Pak, misalnya lebih banyak itu lebih irit kita bayarnya gitu ya. Iya, Hmm. cukup Oh jelas, iya, Bu. iya, terima kasih Pak. Ya. Nah, kemarin ada Assalamualaikum. bulan Syawal 2 orang itu dari Jakarta Selatan. Nah, dia sama umroh mandiri juga ibu sama anaknya. Nah, Pak Rudi, dia tuh pakai pesawat Emirates. Pak, saya bisa nggak dicarikan mutawifnya perempuan di saat di Jeddah? Nah, kan, karena saya perempuan nggak nyaman sama laki-laki. Nah, ini jadi eh, apa? Ini Bapak Ibu ya, mutawif itu kan kerjanya tuh kerjaan, artinya kan harus yang bisa mobilitasnya tinggi ya. Iya. Ini ketika kita handling di jamaah kan, kebayang kalau perempuan suruh bawa koper kan nggak tega. Kan itu kan harus koper di bawah. Jadi memang untuk mutawif ini itu umumnya laki-laki pekerjaannya mutawif. Kecuali mutawifah. Mutawifah itu yang menemani saat di Madinah mau ke Rawudoh itu biasanya ditemani oleh mutawifah. Seperti itu. Iya. Oh, ya berarti nanti kan kita bisa minta tolong gitu, misalnya kita nggak ngerti itu minta ditemenin gitu. Sudah ada ya berarti orang-orangnya gitu nanti ya. Ya, 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 Oke, sip. ya, Makasih Pak. ya, siap. Assalamualaikum Pak Rudi. Silakan dengan Pak. Siapa Pak? Pak Iqbal dari Semarang, Pak Rudi. Silakan Pak, monggo Pak. Iya nih dari beberapa kali saya umroh ini memang saya lebih senang pakai pesawat komersial Timur Tengah Pak. Iya. Jadi landing di Terminal 1. Katanya Jakarta terus ya? Ya Jakarta Dubai, Jakarta Doha gitu. Saya pernah pakai Nanti Qatar ya Pak ya? Pernah pakai iya Qatar. Qatar. Daripada saya bandingkan Lion. lewat grup naik Garuda. Udah Itu terminal ya Pak ya? terminalnya ya mohon maaf aja agak nggak manusiawi kalau internasional itu Pak di terminal haji.
Kalau terminal haji Tapi jauh ya Pak ya? Jauh ke iya, oh jam-jam juga jauh. betul. Toiletnya sudah nggak bagus gitu. Terus ruang tunggunya juga kurang nyaman, panas gitu. Saya lebih seneng pakai yang komersial, Iya. Qatar, apa itu, Etihad gitu. Ini Pak Rudi, Iya, dari beberapa kali umroh saya kan sering ngobrol-ngobrol sama mutawif di sana Pak, iya. yang kebanyakan dari Madura sama Mataram itu. Ya. Saya tanya, kalau pesan hotel online itu gimana? Nah, jawaban dari mutawif itu merekomendasikan jangan online Pak. Betul kata Pak Rudi. Resikonya gede Pak, gitu. Kalau mandiri gitu. Nah, saya kan gini, dari beberapa mutawif saya tanyain gitu, saya suruh Bapak nanti komunikasi dengan kita, akan kita carikan hotel yang sesuai dengan apa itu permintaan Bapak, misalkan di Ajiat atau yang di Anjum agak ke sana gitu. Nah, kalau dari Perindo ini Pak, saya kan melihat ini kan berarti ada perwakilan di sana Pak ya, mutawifnya Pak Rudi ya. Saya ada tim khusus Pak, tim perusahaan. Oh iya ya, itu terima kasih itu Pak Rudi. Nah, ini saya bandingkan dengan harga yang tadi Pak, yang 25,6 yang dari Ibu Padang tadi dengan yang grup dari Jakarta, kok harganya hampir-hampir sama Pak ya? Yang ekonomi ini Pak. Iya. Nah, ini gimana strateginya kalau kita mandiri cari yang lebih murah Pak? Misalkan ya semurah-murahnya di 20 juta lah gitu. Iya, iya. Saya lihat nih komponen tiketnya ini agak tinggi nih Pak Rudi. Gitu. Nah, gimana strateginya cari tiket yang murah Pak Rudi? Nah, gitu Pak Rudi. Ini jadi memang umroh mandiri ini nanti tergantung di komponen ya. Kalau ini kan asumsi harganya pakai pesawat tertinggi, tapi kalau Betul, betul. Bapak dapat harga 10 juta nih, Iya. keluarga ini udah 20 juta Pak dapatnya. Nah, iya. Iya. Nah, ini Pak Rudi, saya kesulitan buka-buka ini kelihatannya kok selalu mahal ya. Iya. Apalagi Saya iya. biasanya share, nanti ada tiket-tiket murah, saya biasanya suka share. Nah, gimana Iya, sih iya, iya. tiket murah ya? Kita harus ini apa gabung di komunitas. Kalau di Oh komunitas iya, betul. nah, nanti saya suka share di teman-teman nih yang mau ambil nih sok cepetan, jangan lama-lama langsung dibeli nanti karena kan cepet habis. Oh, betul. Oh gitu Pak Rudi ya. Nanti di grup WA ini masih tetap ada ya. Berarti kalau saya berkeinginan mau berangkat lagi, saya bisa komunikasi dengan Pak Rudi ya. Siap Pak, siap. Termasuk kesulitan visa umrohnya kan harus lewat biro. Kalau dibantu Kalau kita mandiri kan nggak bisa ini Pak. iya bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum. Baik, ini saya coba bawa kereta cepat, apakah bisa pakai koper besar? Bisa Bapak Ibu ya. Nah, kalau pakai kereta cepat, nanti koper besarnya jangan simpan di bawah kursi, tapi simpan di tempat penyimpanan bagasi di rangkaian sambungan kereta. Kemarin ada yang bawa koper disimpan di bawah kereta. Nah, akhirnya diambil sama petugas, dikirim ke kereta yang selanjutnya. Hotel insya Allah aman Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya uang tentu jangan disimpan di kamar. Nah, nggak usah bawa uang banyak-banyak. Nah, bawa aja pakai kartu debit. Sekarang kan bisa narik uang di ATM apa di. Kalau saya biasanya nggak pernah bawa uang banyak-banyak, Bapak Nur ya. Saya biasanya narik aja langsung di ATM di sana. Untuk itikaf Ramadan ada paket dari Perindo Baitullah. Nah, jadi gini ya, umroh mandiri itu ada yang memang umroh mandiri berempat. Nah, ada juga yang bersama-sama, misalkannya kita bikin keberangkatan 20 orang nih. Nah, kalau mau bareng-bareng, jadi kan nanti bisa sharing cost ya. Sebetulnya kan penekanannya lebih kepada sharing cost-nya. Nih saya dapat harga hotel murah segini nih. Tiket pesawatnya silakan kalau mau bareng-bareng atau mau pesen sendiri silakan. Nanti misalkan janjian di tanggal berapa. Insya Allah nanti saya akan selalu share Bu ya untuk untuk umroh Ramadan karena selalu ada aja keberangkatan di bulan Ramadan.
Saya rencana perjalanan 4 hari 3 malam. A2 umroh ke Makkah dan kembali ke Madinah di hari yang sama. Bentar. Saya rencana perjalanan 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. H1 landing Madinah, H2 umroh ke Mekah dengan kereta cepat. Kembali lagi ke Madinah di hari yang sama. H3 Madinah. H4 sore lagi kembali ke Indo via airport Madinah. Di mana ya ambil mikot? Oh, Bapak berarti ini di Madinah ya, berarti di Bir Ali Pak ambil mikotnya Pak. Pak, di Masjidil Haram terminal pemberhentiannya, nah ini banyak ya, ada terminal Marwa, ada terminal Gaza, ada terminal Uday. Nah, biasanya hotel itu ada yang menyediakan bis shuttle, ada juga yang nggak menyediakan bis shuttle. Nah, jadi tipsnya ketika mau cari hotel-hotel yang murah yang jaraknya 2 sampai 3 kilo, nanti dicari informasinya. Hotel itu ada bis enggak? Nah, kalau nggak ada bis, berarti cari hotel yang memang ada tempat pemberhentian shuttle bis supaya mudah. Ada beberapa hotel-hotel bintang 5 atau bintang 4 yang lumayan bagus. Itu ada yang memberikan layanan bis, bukan dari bis dari pemerintah Saudi. Ini tergantung nanti lebih enak yang mana. Ya lebih enak dua-duanya. Jadi dari hotel itu ada bis, ada juga tempat pemberhentian shuttle bis. Jadi kita lebih banyak pilihan. Seperti flash sale caranya. Nanti ada di grup Pak Ahmad Rizal, saya biasanya nanti suka share juga. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Dengan Pak Iya. siapa Pak? Pak Bianca Pak, Oh, siap. Dari mana Pak? dari Tangerang Pak. Ya, silakan, Pak. Ya Putri Pak, ini mau tanya untuk kan seliweran yang sering beredar itu, satu kalau kita beli hotel lewat apa? Kita lewat ini, lewat kayak Agoda atau apa gitu, itu agak nyampe di sana sulit untuk ditangkap Pak. Maksudnya sering ditolak gitu. Itu apakah itu benar Pak? Gitu. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, untuk dari bandara kita misalnya kita turun tadi di bandara Terminal 1 terus ke hotel itu kan kalau kita pakai kereta cepat, dari kereta cepat ke hotelnya lagi itu kan biasanya berarti kita menggunakan pribadi ya Pak. Kalau saya searching itu katanya ada yang pakai Uber di sana gitu. Itu bagaimana ya pengalaman Bapak? Jadi yang saya paling takutkan adalah kita searching hotelnya misalnya pakai Agoda atau pakai Traveloka gitu. Sampai sana ternyata nggak bisa dipakai gitu. Memang itu apakah sering kejadian di sana? Dan kita mungkin pernah merasakan bahwa komunikasinya harus bisa bahasa Arab ya. Mungkin kita nggak bisa bahasa Arab. Itu mungkin ada pengalaman Bapak bisa berbagi mungkin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya. Untuk pemesanan di OTA memang rata-ratanya tanyanya pada gitu ya Pak ya. Di sana aman nggak? Aman Pak, insya Allah Pak aman. Khususnya ya lihat nanti kan di reviewnya ya, lihat di reviewnya. Nah, memang ada tipsnya. Tipsnya yang pertama, kalau hotel untuk hotel-hotel yang mungkin artinya nggak berbintang, nah itu memang kadang-kala ada kendala bahasa. Tapi kalau hotel-hotel yang affordable ya, yang dia memang bintang 5, bintang 4, nah itu kan biasanya ada kontak email. Nah, biasanya kita nanti konfirmasi Pak by email. Konfirmasi bahwa kita ada pemesanan di tanggal begini. Nanti ada kadang suka nanti ada balasan. Oh ya konfirmasi. Nah, itu berarti sudah disebutnya aman. Nah, tadi kalau transportasi pakai Uber atau apa, saya pernah Pak pesan pakai Uber itu di Ajat Makarim, datangnya lama. Datangnya lama. Jadi ya kalau dari kereta cepat, Bapak dari Mekah, itu kalau dari Mekah tuh ada bis gratis, Pak. Bapak misalkan dari Terminal 1 ya, Terminal 1 mau ke Mekah, naik kereta cepat. Nah, kan dari Terminal 1 internasional itu mau naik kereta cepat, kita nggak perlu keluar bandara, Pak, masih di dalam bangunan yang sama. Dalam bangunan sama, nanti ada pintu khusus kereta, naik kereta, nanti turun di stasiun Mekah. Nah, dari stasiun Mekah, itu ada bis gratis Pak yang disediakan pemerintah. Sama ketika keluar stasiun, nggak perlu ke jalan besar, nggak perlu nyebrang, itu masih
stasiun ada bis gratis nganter ke langsung Masjidil Haram di area utama. Nah, dari situ nanti tinggal jalan kaki ke hotelnya dekat. Nah, tinggal hotelnya kan daerah mana itu kan nanti kalau hotelnya jauh ya berarti dari situ nanti harus pakai apa? Harus pakai taksi lagi. Dan izin Pak, satu lagi Pak. Jadi kalau pernah mendengar berita bahwa memang pesawat-pesawat ini sudah di-booking sama travel agent, gitu kan, sehingga termasuk juga hotel. Apakah kalau memang seperti itu, kita mencari harga yang murah itu melalui situs tadi, kayak Agoda gitu ya, atau apapun, itu lebih worth it kalau kita misalnya membelinya lewat travel agent gitu Pak, gitu. Apakah memang maksudnya karena memang mereka sudah blocking seat berapa seat gitu kan, atau mereka blocking untuk kamar gitu Pak? Pengalaman Bapak gimana gitu? Karena kan kita di sini berharapnya memang dengan mandiri ini bisa lebih lama, bisa lebih hemat, bisa lebih nggak terikat gitu ya Pak ya, gitu. Cuman kan kalau di sananya ketar-ketir juga ya agak ini juga ya Pak. Mungkin terima kasih Pak. Kalau sekarang tuh ini Pak, dari pemerintah Saudi itu begitu welcome dengan para jamaah-jamaah umroh, karena kan sekarang pemerintah Arab Saudi itu sudah ke ini ya, kekurangan stok minyak, sehingga berharap dari kedatangan jamaah umroh itu bisa banyak sekali target dari jamaah umroh. Yang terbaru kan kalau kita lihat ya, yang kemarin pernah baru saja pulang umroh, banyak sekali kemudahan-kemudahan termasuk masalah visa sekarang dari 30 hari menjadi 90 hari. Ada bis gratis, termasuk ada kereta cepat, ada juga bis gratis umroh. Bahkan di Madinah juga kan sekarang seperti jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba kan ada tempat jalan kaki. Jadi dari pemerintah Saudi sendiri sekarang sangat welcome terhadap jamaah-jamaah umroh yang ingin berkunjung ke Saudi Arabia. Termasuk sekarang kan ada terobosan namanya visa turis. Yang dulu misalkan visa umroh hanya bisa digunakan untuk mengunjungi kota Mekah dan Madinah saja, hari ini visa umroh bisa digunakan untuk mengunjungi seluruh kota yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Nah, begitupun visa turis ini bisa digunakan untuk mengunjungi seluruh yang ada di Arab Saudi. Nah, kemudian mengenai dari hotel sendiri, nah memang dari pesawat ya Pak ya. Nah, pesawat ini kan tidak semuanya di blocking Pak. Biasanya pesawat yang di blocking yang di charter itu, kalau yang saya pakai itu seperti pesawat Lion, Batik Air itu sudah. Nah, kenapa di charter? Karena Lion atau Batik Air dia tidak memiliki jadwal reguler, dalam seminggu ada beberapa di charter. Tapi kalau pesawat-pesawat komersil seperti Qatar Airways, Saudi Airlines, kemudian pesawat yang lainnya ya, misalkan Malaysia Airlines, nah, itu charteran bukan charter ya, biasanya hanya beberapa seat saja yang di blocking seat oleh travel. Misalkan ngambil 100 seat, nah sisanya ya dijual lepas. Karena saya perhatikan juga setiap berangkat umroh, setiap mendampingi jamaah ya, meskipun ada grup ya di dalam selalu ada aja penumpang umum, ada para tenaga kerja dan lain-lain. Jadi itu nggak semuanya benar ya ketika pesawat itu dicarter. Kecuali musim haji. Kalau musim haji memang dicarter semuanya khusus penumpang jamaah haji. Itu untuk jamaah umroh ini kalau pakai pesawat komersil itu nanti campur dengan penumpang yang lain. Kemudian mengenai masalah hotel, nah masalah hotel itu banyak ya model-modelnya. Ada misalkan pihak travel yang ngeblok artinya misalkan kontrak 1 lantai dalam waktu 1 tahun. Ada yang kontrak 2 lantai dalam waktu 2 tahun. Dan memang ya pengalaman saya ya kalau saya bawa grup itu biasanya saya langsung direct transaksinya. Tapi kalau misalkan hanya pesan 1 atau 2 kamar ya kalau pakai online ya pengalaman saya di teman-teman juga aman-aman semua Pak, nggak pernah ada yang
ada yang sampai digeser gitu, nggak pernah ada. Ini saya evaluasi 1 tahun ke belakang ya kan, ada banyak teman-teman yang suka saat saya bantu di sana pada lancar semua. Termasuk kemarin ketika Ramadan, ketika sedang padat-padatnya pada lancar semua Pak, nggak ada yang cerita digeser. Malah ada yang ada itu gini, pesan 2 malam di sini, besoknya hunting lagi nyari hotel-hotel yang murah on the spot, banyaknya yang pada gitu. Itu yang memang ini ya, yang memang berjiwa berpetualang. Begitu Pak Bianca, mudah-mudahan ada yang Jadi mitos ya Pak ya, kebanyakan kayak gitu, kayak rumor aja ya Pak, pada faktanya di sana beli online lewat Agoda pun keterima ya artinya gitu kan, karena kan gosipnya seringnya kayak begitu. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. siap. Silakan, ada yang mau ditanyakan kembali Bapak dan Ibu? Mungkin Assalamualaikum Pak Rudi. silakan Pak Iqbal. Ini Pak Rudi, saya baca-baca ini. Kalau kita pakai maskapai Saudi ya, transit di Jeddah yang berapa jam itu katanya bisa umroh Pak. Mau kita sebelum melanjutkan ke negara lain. Ya, Apakah itu masih berlaku Pak Rudi untuk Indonesia? Ya, bisa stop over, cuman Bapak dapat tinggalnya di Saudinya hanya 4 hari Pak. Oh gitu ya. 4 hari sesudah itu visanya harus segera exit dari Saudi. Kalau saya mah rugi ya Pak ya. Oh iya. Gitu Pak Rudi ya. Iya, terima kasih. Ya, siap. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Insya Allah nanti pekan depan kita ada pertemuan kembali. Nanti saya akan kirim nama-nama hotel di grup WhatsApp. Nanti pekan depan kita akan coba ngecek hotel ya, ngecek hotel sama coba buka aplikasi pesawat terbang, gimana sih teknis-teknisnya. Mungkin ini bagi yang belum pernah coba pesan tiket, tapi mau coba pesan tiket, nanti kita coba praktek. Dan juga nanti hotel-hotel yang saya share di grup, nanti pekan depan akan kita coba bahas hotel ini sih di daerah mana, hotel ini berada di daerah mana. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan akhir separatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.